Suster, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, waktunya semakin dekat dan mendesak. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, perubahan seringkali membuat orang hidup tidak nyaman. Menjadi tidak nyaman karena harus mengubah mental, cara pandang, cara berpikir, dan cara bertindak. Demikian juga dengan seruan kenabian Yohanes Pembaptis membuat para pendengarnya tidak tenang. Kenyamanan lama diubah menjadi hidup baru yang lebih sesuai dengan firman Allah. Atau ketika Romo khotbah tentang jangan takut miskin, korbankan sedikit 1 jam untuk misa hari Minggu, banyak orang merasa berbahaya. Romo ini tidak mengerti, kami ini petani. Kalau kesempatan hari Minggu ini lewat, jagung kami tidak tumbuh, Romo. Kami miskin nanti. Banyak orang merasa seperti itu. Bisa benar, bisa tidak. Karena apa? Bapak Ibu tentu adalah orang-orang beriman. Dan bukan baru bertani 1 hari 2 hari. Bukan baru bertani 1 tahun 2 tahun. Itu adalah sebuah cara pandang baru yang memang harus terus-menerus diserukan bahwa segala pemilik kekuasaan, Kristus Raja semesta alam, Dialah yang menguasai semua bumi ini dan memberikan segala rahmat berkat-Nya. Bukan Romo, bukan kita sendiri. Kita hanyalah orang-orang lemah yang menjalankan tugas tanggung jawab kita sesuai dengan kemampuan kita. Tetapi memang sebuah seruan baru untuk meyakinkan kita bahwa kita bergantung kepada Allah itu butuh perjuangan. Pada zaman Yohanes Pembaptis mereka juga merasa risih. Kenapa ada orang yang sekeras ini? Bahkan dia menasihati para pegawai untuk mencukupkan diri dengan gajinya. Artinya bahwa itulah haknya. Mungkin kalau dia boleh menasihati kita di sini sebagai masyarakat petani, Santo Yohanes Pembaptis mau katakan apa? Cukupkanlah dirimu dengan hasil yang telah Tuhan berikan. Merasa cukup dengan apa yang Tuhan karuniakan itu butuh iman. Orang harus tahu bersyukur. Kalau kita tidak tahu bersyukur, seberapapun Tuhan karuniakan selalu akan rasa kurang terus. Kurang dan kurang. Orang yang terus merasa kekurangan, dia tidak akan bisa bersyukur, Bapak Ibu. Nanti malam kami juga akan diundang untuk bersyukur bersama anak kita, merayakan kesuksesannya menjadi seorang anggota keamanan, pelindung negara ini. Bersama dengan keluarga kita mau bersyukur bahwa sumber semua itu, walaupun dengan kerja keras kita, tapi kalau Tuhan tidak memberkati, maka anak kita tidak akan sampai pada posisi itu. Tanda syukur itu mau mengatakan seperti itu. Bahwa kita yakin percaya bahwa itu semua didapat karena Tuhan ada di balik setiap kerja keras kita. Maka Niko dan teman-temannya yang sukses itu adalah tanda bahwa Allah memberkati. Romo dengar pertama tuh kaget. Kalau bisa duit sebanyak itu. Tapi memang tidak ada yang murah di negara tercinta ini. Tapi tentu kenapa orang tua sampai mengorbankan beratus-ratus juta untuk kesuksesan anak-anaknya? Karena orang tua yakin bahwa anak adalah simbol kesuksesan dari orang tua. Anak-anak sukses membahagiakan orang tua.
Demikian juga nanti masa Natal semakin dekat. Kelahiran seorang anak dalam keluarga memberi sukacita, memberi kegembiraan. Kita pada hari ini boleh mengatakan minggu sukacita, memasuki minggu Gaudete. Nabi Sefania berkata, bersorak-sorailah hai putri Sion, bersorak-sorailah hai umat paroki Donggo, bergembiralah hai kita semua yang ada di sini. Bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati. Sabda Tuhan hari ini mengingatkan kita semua untuk bersukacita, membuka hati kepada Tuhan dan menerima berkat-berkatnya. Kita datang ke gereja, kalau kita bersungut-sungut, kita datang dengan marah-marah, kita datang dengan tidak yakin, tidak percaya, merasa bahwa kita saya korban setengah mati ini. Maka begitu kita pulang gereja, pulang misa sebentar, kita tidak dapat apa-apa. Tapi datanglah ke gereja ini sebagai orang yang yakin bahwa saya datang mencari Tuhan yang adalah sumber segala berkat. Maka pulang dari gereja ini kita akan menerima berkat-berkatnya. Doa orang yang beriman adalah doa dengan keyakinan bahwa dia akan menerima apapun yang telah dimohonkan. Tapi ketika kita doa, saya pasti gagal, kebun saya pasti tidak akan, jagung saya tumbuh tidak subur, padi saya nanti mati. Rugi kita datang misa, karena engkau datang misa dengan tidak yakin. Datanglah ke gereja ini untuk bertemu dengan Dia, Tuhan yang kita imani sebagai sumber segala rahmat dan berkat. Bersorak-sorailah dan bersukacitalah. Itu dalam Nabi Sefania, bacaan yang pertama. Jangan datang sebagai orang yang bersungut-sungut, marah-marah, sedih, kecewa. Maka Romo berharap bahwa hari ini kita datang misa dengan wajah cerah, wajah keyakinan, penuh senyum, penuh sukacita, karena kita telah mendahulukan Tuhan. Kita telah datang untuk mencari Dia, sumber segala berkat yang akan memberkati kebun-kebun kita dengan hasil yang melimpah. Amin. Datang sebagai orang yang percaya, yakin. Mulai hari ini jangan datang misa dengan terpaksa, Bapak Ibu. Kasihan, Anda sudah korbankan waktumu, tinggalkan kebunmu. Tapi kalau engkau datang dengan tidak yakin, pulanglah. Kasihan. Kenapa? Kita tidak dapat apa-apa. Kita pulang dalam kekosongan, dalam kehampaan. Bersorak-sorai dan bersukacitalah, dan terimalah Tuhan. Yohanes Pembaptis juga dipandang sebagai orang yang radikal. Radikal itu sebenarnya kalau dari kata radis, akar, sampai ke akar-akarnya. Ia tinggal di padang gurun. Ia berlatar belakang pengalaman hidup rohani yang sangat keras. Tidak memiliki apa-apa dan jauh dari hiruk-pikuk keramaian dunia. Pertobatan adalah jalan pertama. Maka Romo senantiasa berjuang, berusaha mengajak kita. Mari kita berusaha bekerja keras. Tapi juga sisanya, selebihnya serahkan pada Tuhan Allah. Memang kita tidak bisa hanya tidur saja, doa saja, lalu Tuhan akan kirimkan makanan. Tidak ada. Tuhan kita bukan Tuhan yang seperti itu, Bapak Ibu. Tuhan kita akan memberkati orang yang berkeringat, tetapi tetap mengikutinya. Maka Yesus katakan apa? Pikulah salib dan ikutlah aku. Yesus tidak katakan, serahkan salibmu ke saya pikul, lalu kamu jalan bebas. Tidak.
Yesus katakan apa? Pikulah salib dan ikutlah aku. Artinya bahwa kita harus sendiri berjuang, berkeringat, dan Tuhan akan memberkati sisanya. Menjadi murid Tuhan, maka Tuhan tidak akan melupakan kita. Dia tidak akan meninggalkan kita. Umat beriman, paroki Yomarfi Donggo yang terkasih, kesempatan Minggu Advent yang ketiga, Minggu Gaudete, Minggu Sukacita ini, mari kita sungguh-sungguh merayakan pesta bersama Tuhan. Kita bersorak-sorai bersama Tuhan karena Dia sudah datang dan sudah semakin dekat. Maka untuk umat beriman, kalaupun ada undangan dari teman-teman kita, Katolik selalu jelas bahwa Natal itu 24 malam baru boleh. Jadi kalaupun kita hadir sekedar sebagai undangan saja. Nanti kamu paksa Bunda Maria, belum sakit perut juga sudah lahir. Lahir prematur itu namanya. Tunggu dulu Bunda Maria sudah sakit perut, baru lahirkan secara normal, bukan sesar, apalagi prematur, belum saatnya. Jadi kalau ada undangan sebelum tanggal 24 malam, hadirlah sebagai tamu saja, bukan untuk pergi misa atau ibadat Natal. Jadi itu beda ya. Hadir sebagai undangan untuk pestanya saja ya, jam makan datanglah. Kalau ada siap makan, kalau hanya siap jajan ya datang saat pas jajannya saja. Jadi untuk kita Katolik jelas ya, kita Katolik Natal itu setelah 24 malam. Sebelumnya Advent masih, masa penantian masih. Jadi jangan sampai nanti kita salah mengartikan bahwa Ramadan itu hanya soal waktu. Iya benar, tapi kita ada masa untuk menantikan. Masa Advent selama 4 minggu untuk menantikan. Kita baru boleh Natal setelah 24. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.